Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Devi. Saya dari kelas 2M dengan IPM 120020449. Saya dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tiara Muntiarsi SEMM selaku dosen mata kuliah Bisnis Internasional. Di video kali ini saya akan memaparkan dari hasil laporan dan proposal yang telah saya buat, di mana saya mengambil judul yaitu Penerapan Bisnis Modal Kanvas pada PT Sarigurna Primatirta Tbk. Dari proposal yang telah saya buat, saya mengambil 3 poin untuk saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama ada profil bisnis dari PT Sarigurna Primatirta Tbk. Yang kedua ada bisnis modal kanvas pada PT Sarigurna Primatirta Tbk. Yang ketiga ada analisis SWOT pada PT Sarigurna Primatirta Tbk. Baik, selanjutnya saya akan sedikit mengulas tentang profil bisnis dari PT Sarigurna Primatirta Tbk. Sejarah PT Sarigurna Primatirta Tbk, Sidoarjo, Jawa Timur. PT Sarigurna Primatirta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan atau AMDK. Dan untuk identitas korporasinya itu Tanobel Food. Berdiri pada tanggal 17 September 1990, didirikan oleh Ibu Sandrawati Yusuf. Dan lokasi perusahaan berada di Sidoarjo. Pada tahun 1989, perseroan berubah nama dan hingga saat ini bernama PT Sarigurna Primatirta Tbk. Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha Tanobel Food yang memproduksi makanan dan minuman. Kegiatan usaha utama perseroan adalah sebagai produsen air minum dalam kemasan atau AMDK. Tanobel berasal dari kata Tan dan Nobel. Tan diambil dari nama keluarga pendiri perseroan keluarga Tanoko yang telah berkontribusi aktif dalam menghasilkan produk minuman berkualitas terbaik. Sedangkan Nobel berarti pengakuan atas produksi berkualitas tinggi dengan pemberian servis yang memuaskan kepada konsumen. Tan dan Nobel melambangkan visi untuk menghasilkan produk dan layanan yang layak mendapatkan penghargaan Nobel. Pada tahun 1995, perusahaan pindah dari Sidoarjo ke Pandaan, Jawa Timur. Alasannya untuk memudahkan agar dapat pasokan bahan baku air sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Seiring dengan perkembangan perusahaan, maka jumlah karyawan pun juga ikut ditambah. Hingga tahun 2007, jumlah karyawan bagian produk sebanyak 102 karyawan yang diposisikan di bagian supervisor, karyawan pengolahan, dan karyawan pengepakan. Di antara masing-masing bagian memang dituntut untuk selalu bekerja sama satu sama lain, sehingga mampu menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang dapat diandalkan. Saat ini, PT Sarigurna Primatirta telah memiliki beberapa pabrik di berbagai daerah untuk memproduksi AMDK yang tersebar di mana-mana, antara lain Pandaan, Jember, Kudus, Bogor, Medan, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, dan Lombok, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan. Visinya menjadi perusahaan makanan dan minuman yang berkelas yang memproduksi produk inovatif dan berkualitas tinggi. Sedangkan misinya menjadikan perusahaan yang profesional dan memiliki banyak pelanggan yang loyal dengan produk yang mengagumkan, bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan bisa memberikan proses pengiriman yang cepat. Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT Sarigurna Primatirta Tbk. Selanjutnya ada produk perusahaan dari PT Sarigurna Primatirta Tbk. PT Sarigurna Primatirta Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam produksi air minum di bawah merek Cleo Pure Water. Produk utamanya merupakan Cleo Classic, Cleo Smart,
Cleo EcoShape, Cleo Galon, Cleo Glass, Cleo Oxygenated, Cleo Oke Green, dan Cleo Platin. Yang pertama ada kemasan Cleo EcoShape. Cleo EcoShape memberikan kemudahan untuk memperoleh air murni kapan saja dan di mana saja, mudah dibawa dan tersedia di seluruh market di Indonesia. Dan yang kedua ada kemasan Cleo Classic. Cleo Classic itu merupakan produk legendaris dari Cleo. Dengan tutupan corong yang unik dapat digunakan sebagai cangkir apabila diperlukan. Tutup ini telah menjadi identitas Cleo sejak 2003. Selain itu, Cleo Smart 220 ml, kemasan yang kecil dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Hadir dalam shrink wrap isi 24 botol. Jumlah yang tepat untuk kegiatan bersama teman-teman dan keluarga. Selain Cleo Smart, ada juga Cleo Glass. Cleo Glass juga praktis untuk dibawa kemana-mana. Berikutnya ada Cleo Galon. Produk Cleo untuk konsumsi rumah tangga, dikemas dengan galon plastik bebas BPA dan dilengkapi dengan handle serta isi cup untuk memudahkan pemasangan galon ke dispenser. Berikut adalah kemasan dari Cleo Eco Green. Cleo Eco Green menggunakan botol dengan bahan baku dari 100% plastik daur ulang. Merupakan jawaban Cleo untuk masalah limbah plastik yang di pelestarian lingkungan. Berikut kemasan Cleo Platin. Cleo Platin adalah lini produk premium dari Cleo, dikemas dalam botol sekali pakai, memberikan kualitas terbaik air murni hingga tangan konsumen. Selanjutnya ada strategi dan program pendukung serta pencapaian kinerja perusahaan pada PT Sariguna Primatirta Tbk. Yang pertama, menggunakan strategi perseroan. Dalam mempertahankan pangsa pasar serta bersaing dengan perusahaan lainnya, perseroan acara berkesinambungan menjaga kualitas produk serta melakukan inovasi. Inovasi produk yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan pada kemasan produk dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada pelanggan dibandingkan dengan kompetitor perseroan. Inovasi tersebut diantaranya, yang pertama ada air murni. Diambil dari mata air pegunungan yang diproses melalui teknologi hiperfiltrasi dengan menggunakan mesin hypermembran filter 0,00001 mikron dan USA yang berfungsi menyaring keluar mineral anorganik, partikel-partikel organik seperti zat kimia beracun, logam berat, mikroorganisme, polutan, bakteri, serta kuman yang dapat mengganggu kinerja organ dan metabolisme tubuh kita dalam jangka panjang. Air murni Cleo berkadar kemurnian 99,99% dengan total dissolved solid kurang dari 10 ppm yang mengandung oksigen sampai dengan 8 mg per liternya dengan suhu 200 Celcius. Yang kedua ada biji plastik murni. Semua kemasan produk Cleo diproses dengan mesin stretch brewing system dari Jerman. Terbuat dari biji plastik murni 100% dan bebas bisphenol E, sehingga kualitas air murni Cleo dapat tetap terjaga sehingga sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga ada Cleo EcoShape. Produk ini memiliki SKU produk bahwa setelah habis meminum botol bisa diremas sehingga menjadi kecil. Botol eco-friendly dan mudah didaur ulang karena tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat ada Cleo Galon 19 liter. Satu-satunya galon di Indonesia yang memiliki handle sehingga mudah diangkat ketika akan dipakai. Tidak hanya itu saja, dengan teknologi tutup non-spill yang membuat kita sebagai konsumen tidak kesusahan membuat segel pada tutup galon. Yang kelima, BPA free. Satu-satunya galon di Indonesia yang BPA free sehingga bebas dari bahan-bahan berbahaya dari plastik yang tidak akan tercampur dengan air. Selanjutnya, PT Sariguna Primatirta Tbk menggunakan strategi pemasaran yang dimana ada 3 poin dalam strategi pemasarannya. Yang poin A, meningkatkan pelayanan untuk menumbuhkan loyalitas pelanggan, yaitu memenuhi pemerintahan pelanggan dalam hal menjaga meningkatkan kualitas produk, serta melakukan pemenuhan order permintaan pada mitra usaha distribusi atau agen, serta memberikan dukungan program penjualan supaya terjadi peningkatan jumlah penjualan pada pelanggan yang ada.
Yang poin B, memperluas jaringan distribusi dan menambah pelanggan baru, yaitu dalam memperluas pangsa pasar produk ke daerah-daerah baru. Perseroan melalui distributor internal PT Sentralisasi Prima Sentosa dan distributor eksternal terus membuka depo atau delivery point untuk mempercepat perluasan pasar dalam menambah pelanggan baru di channel distribusi general, tradisional, dan modern serta menjaga konsisten keberadaan produk, memudahkan pendistribusian barang sehingga mudah dapat konsumen. Poin C, membangun merek dan membangun kepercayaan pada masyarakat, yaitu melakukan kegiatan promosi di bagian olahraga pada khususnya, berperan mendukung kepada kegiatan event run dan mendukung keterlibatan olahraga lain di dalam bentuk joint promo melalui media outdoor dan indoor, serta berpartisipasi dalam acara seni budaya dan keagamaan serta melakukan kegiatan peduli musibah bencana alam dengan berperan membantu serta berbagi dalam kegiatan sosial di tempat yang terkena bencana alam. Yang ketiga adalah strategi perusahaan pada PT Sariguna Prima Tirta Tbk, yang dimana antara lain yang pertama, memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan maupun konsumen. Yang kedua, berusaha mengirimkan pesan barang pada pelanggan secara cepat waktu dalam keadaan baik dan kualitas yang terjamin. Yang ketiga, berusaha mencari calon pelanggan yang berada di luar kota ataupun luar pulau. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis kinerja manajemen PT Sariguna Prima Tirta Tbk menggunakan metode Balance Scorecard periode 2018 hingga 2020 yang diukur melalui 4 perspektif, diantaranya perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pengembangan, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan pada 2018 hingga 2019 mendapatkan total skor 16 dan pada tahun 2019 hingga 2020 mendapatkan total skor 20. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan baik. Namun, pada tahun 2019 hingga 2020, kinerja perusahaan mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketidakoptimalan dalam menjalankan operasional perusahaan, terbukti dari penurunan total aktiva turnover yang menunjukkan bahwa perusahaan kurang efektif dan efisien dalam memanfaatkan seluruh aset yang ada dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, poin kedua, penerapan BMC pada PT Sariguna. Baik, langsung saja yang pertama, key partners, yaitu pihak-pihak yang bisa diajak kerjasama dengan perusahaan dengan tujuan mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan. Rinciannya adalah agen dan toko-toko penjualan distributor, supplier bahan-bahan baku produk, jasa pengiriman barang, dan juga brand ambassador. Yang kedua ada key activities, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utama adalah menghasilkan proposisi nilai. Berikut rinciannya. Yang pertama, strategi perseroan dan strategi marketing, penjualan serta pengolahan pelanggan. Kedua, pemasaran. Ketiga, desain kemasan yang banyak seperti kemasan gelas, kemasan botol, kemasan Cleo Smart atau botol kecil, kemasan berupa galon, dan lain-lain. Yang ketiga ada value proposition, yaitu nilai manfaat produk atau layanan perumpamaan acuan pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha. Berikut rinciannya. Yang pertama ada produk air mineral, ini menggunakan air murni. Yang kedua, kemasan yang digunakan wajib SNI. Ketiga, banyak ukuran yang unik bisa menjadi menarik konsumen ingin membeli. Yang keempat, harga yang dipasang sangatlah terjangkau. Yang kelima, kemasan botol kecil yang disebut Cleo Smart, yang di mana kemasan tersebut banyak menarik konsumen yang bisa dibawa kemana-mana dengan praktis. Yang keenam, mudah didapat. Yang keempat ada customer relationship, yaitu strategi pemasaran dalam mempertahankan klien atau konsumen yang ada. Rinciannya yaitu
Yang pertama, sosial media, toko-toko penjualan, menerima pesan di berbagai kota karena perusahaan ini banyak cabang di berbagai daerah. Yang ketiga, agen-agen di berbagai daerah atau toko penjualan distributor. Dan yang kelima ada customer segment, yaitu cara mempersonalisasi pesan pemasaran customer untuk berkomunikasi baik dengan kelompok pelanggan. Rinciannya yaitu yang pertama, dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat dari anak-anak hingga orang tua. Yang kedua, di berbagai tempat seperti toko-toko masyarakat. Yang ketiga, warung-warung kecil. Yang keenam, ada key resources, yaitu dalam bisnis model kanvas yang berisikan sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Rinciannya sebagai berikut. Bahan baku produksi, yang kedua karyawan atau pegawai, yang ketiga modal, yang keempat staff marketing, yang kelima kendaraan seperti mobil pengangkut barang, yang keenam lahan. Berikut selanjutnya yang ketujuh adalah channels. Channel sendiri yaitu media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, media sosial atau online. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, toko agen. Yang kedelapan ada cost struktur atau struktur biaya, yaitu memetakan biaya, memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, biaya staff atau gaji karyawan. Yang kedua, biaya packing atau pengemasan. Yang ketiga, biaya perlengkapan atau peralatan. Yang keempat, biaya pemasaran. Yang kelima, bahan baku air mineral Cleo. Yang keenam, biaya pengirim. Selanjutnya ada yang kesembilan, revenue stream, yaitu di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, penjualan air mineral Cleo. Yang kedua, penjualan penggunaan layanan pada konsumen. Yang ketiga, pendapatannya itu setiap produk Cleo yang terjual. Baik, langsung saja saya akan memaparkan hasil analisis SWOT pada PT Sariguna Bima Tirta Tbk. Yang pertama ada strength. Strength itu adalah kekuatan, yang dimana sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui suatu kelebihan dalam bisnis. Adapun rinciannya, yang pertama, Cleo menggunakan air murni sehingga terasa lebih ringan, tidak berasa bila diminum, dan tubuh akan menjadi segar sesudah meminumnya. Air murni tidak mengandung bakteri, virus, dan mineral anorganik. Yang kedua, PT Sariguna Bima Tirta adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan pengakuan dari REBI sebagai pelopor air minum dalam kemasan dengan oksigen di Indonesia. Yang ketiga, jumlah aset pada 2018 dengan total 833 miliar dibanding dengan tahun 2017 dengan total 660 miliar. Yang keempat, Cleo mengeluarkan jenis AMDK baru yaitu Cleo Platin yang mengandung mineral anorganik sebagai untuk kesehatan dan dipasarkan kepada pangsa pasar yang mengedepankan kualitas kesehatan. Yang kelima, pada tahun 2017, Cleo menambah 2 pabrik di Kendari dan Ungaran. Yang keenam, pada tahun 2018, Cleo mengalami kenaikan penjualan sebesar 35% karena peluncuran produk yaitu Cleo Smart 220 ml. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan, yaitu untuk mengetahui kelemahan perusahaan biasanya para pembisnis akan membandingkan hasil data analisis suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding tahun 2017, yaitu sejumlah 121 miliar dibanding 116 miliar. Yang kedua, kenaikan jumlah pajak final dan penghasilan dari 62 miliar pada tahun 2017 menjadi 81 miliar. Yang ketiga, kenaikan jumlah beban pokok produksi sebesar 587 miliar pada tahun 2018
dibanding 391 miliar pada tahun 2017. Yang keempat, kenaikan jumlah beban pokok penjualan sebesar 562 miliar pada tahun 2018 dibanding 388 miliar pada tahun 2017. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu untuk menganalisa peluang atau kesempatan dalam memulai bisnis. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada gugatan Sari Guna Prima Tirta hapus Cleo paten dikabulkan Pengadilan Niaga. Yang kedua ada 744 acara lari pada tahun 2018, 489 acara lari pada tahun 2017 se-Indonesia. Yang ketiga, penggunaan air minum kemasan sebanyak 42,8% dari total rumah tangga pada tahun 2017. Dan pada tahun 2013 sebesar 27,7% dan pada tahun 2009 sebesar 13,1%. Yang keempat, kenaikan jumlah produk Indonesia dari 264 juta jiwa di tahun 2017 menjadi 265 juta jiwa di tahun 2018. Yang kelima, WHO sebut mikroplastik di botol air minum kemasan tidak berbahaya. Yang terakhir, threats atau ancaman, yaitu metode untuk mengetahui suatu ancaman dalam bisnis. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, air mineral dalam kemasan wajib SNI. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 tentang pemberlakuan SNI air mineral alami, dan air minum embun. Yang kedua, kampanye gerakan tanpa plastik. Kominfo bagikan 1 juta lebih botol minuman di Jakarta, Yogyakarta, Bali, Surabaya, Bandung, Pontianak, Semarang, Papua Barat, Lampung, Makassar. Yang ketiga, pada tahun 2017, pendakian dilarang membawa botol AMDK ke Gunung Gede, Pangrango. Yang keempat, dalam tahun 2016 sampai 2018, terdapat lebih dari 100 merek minum AMDK baru lokal maupun asing yang masuk di pasaran Indonesia. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang pertama, PT Sari Guna Prima Tirta merupakan perusahaan AMDK yang salah satu produknya adalah AMDK Demineral dengan merek dagang Cleo. Yang kedua, lokasi pabrik berada di Jalan Raya Ahmad Yani nomor 41-43, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ketiga, struktur organisasi PT Sari Guna Prima Tirta adalah jenis organisasi, lini, dan staf. Yang keempat, upaya sanitasi yang dilakukan PT Sari Guna Prima Tirta Tbk meliputi sanitasi bahan baku, sanitasi peralatan dan mesin, sanitasi pekerja, sanitasi ruang produksi, serta sanitasi lingkungan pabrik. Adapun saran yang ingin saya sampaikan untuk perusahaan PT Sari Guna Prima Tirta Tbk yaitu perbaikan kondisi lantai dan penanganan saluran air yang tersambat pada ruang produksi agar tidak ada genangan air akibat tumpahan air selama proses produksi. Yang kedua, penggunaan air dari produk yang kemasannya cacat untuk masuk ke dalam proses produksi dan dikemas lagi. Terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.